Bandar Lampung, ada nggak sih Bang kegiatan yang kemudian ini bisa membuat para pemuda itu kemudian ini nih kita kegiatannya ini aja nih yang lebih positif gitu? Nah, yang saya lihat pengaruh digitalisasi ini mempengaruhi berkurangnya tergerusnya nilai-nilai budaya di Indonesia anak-anak muda kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam realitas yang ada di kota Bandar Lampung ini menjadi sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Terus ada dan ini juga suatu pembahasan yang memang perlu ya untuk kita bicarakan dan juga kita bahas bersama. Bersama saya Anissa Hidayati, inilah Bicara Fakta. Menyajikan data, mengeja logika. Dan kini telah hadir di studio bersama saya di sini ada Bang Iqbal Ardiansyah ya Bang ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ya salah digunakan Bang. Baik ya Bang ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah ketua dari DPD KNPI Kota Bandar Lampung ya. Karena memang tema kita Bang pada siang hari ini ya, siang menjelang sore ini adalah tentang bagaimana peran pemuda dalam menangkal isu radikalisme yang sudah beredar. Sudah lama ya Bang ya, tapi kemudian itu tetap ada sampai sekarang. Entah ini gimana Bang menurut Abang Bang? Padahal pemuda yang seharusnya bisa menangkal radikalisme tetapi justru malah banyak sekali isu-isu di berita-berita yang beredar ini kemudian justru malah pemuda yang terpapar begitu Bang. Gimana menurut Abang? Kalau itu ngelihatnya pengaruh sesuatu. Kenapa pengaruh? Saya lihat begini, di zaman digitalisasi ini itu pengaruh dengan nyaman. Zaman digitalisasi ini membentuk individu-individu kaula muda saat ini itu menjadi seorang individualisme, kurangnya kehidupan sosial seperti orang-orang terdahulu, kurangnya dengan digitalisasi ini, zaman digitalisasi ini tergeruslah nilai-nilai budaya, sedangkan tonggak dari menangkal radikalisme itu salah satunya nilai-nilai budaya ya. Dengan individualisme dari pemuda-pemuda saat ini karena tergerus zaman, tergerus pula nilai-nilai budayanya, sehingga tonggak utama penangkal radikalisme itu ya mudah sekali anak-anak muda ini disusupi. Itu pertamanya, mudah terpengaruh karena mereka merasa kurangnya wawasan itu kurang. Kenapa? Karena mereka individualisme. Kenapa individualisme? Kurangnya untuk bersosialisasi terhadap tetangga dan lain-lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena zaman digitalisasi ini zaman serba mudah. Memang banyak segi positif dari zaman digitalisasi ini, semuanya serba cepat. Kita dapat mendapatkan informasi itu di seluruh dunia ini dengan ketikan satu tangan kita sudah mendapat informasi, tapi ada hal-hal negatif yang terlupakan bagi kita, yaitu tergerusnya nilai-nilai budaya, membentuk anak-anak muda yang lebih individualisme sehingga mudah sekali untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ya, jadi secara nggak langsung dunia maya mempengaruhi banget ya Bang ya? Betul. Namun kalau misalkan bicara soal dunia maya nih Bang, ini kan memang banyak pengaruhnya yang kemudian bisa menggerus anak-anak muda sehingga nilai-nilai budaya juga jadi terpengaruhi begitu. Betul. Namun di situ kan ada peran orang tua Bang. Betul. Nah kalau menurut Abang sendiri itu gimana? Harusnya orang tua itu seperti apa Bang? Karena kan memang ya pemuda justru malah kalau kita berbicara soal dunia maya itu kadang nggak terkontrol gitu. Ya, salah satu pembentuk karakter anak itu pertama keluarga, yang kedua dari lingkungan, ya kan, baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, tapi yang paling dasar itu kita bentuk karakter itu dari rumah, ya kan, peran dari orang tua. Bagaimana orang-orang tua itu dapat mendidik, memperhatikan anak-anaknya
mengontrol apa segala pun aktivitas anak-anaknya, menerapkan aturan-aturan yang baik kepada anak-anaknya, yang pasti kontrol orang tua, ya kan? Tapi belakang ini agak unik juga orang tua zaman sekarang. Unik gimana Bang? Kalau zaman dulu anak-anaknya dididik mental yang kuat, bukan mental yang manja. Kalau dulu saya, kalau di rumah ngadu sama orang tua, saya habis dipukul sama guru, Malah dimarahin gitu ya Bang ya? saya nambah dipukul lagi. Artinya saya melakukan sesuatu yang salah, ya kan? Tapi karena itu, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, maka itu membuat malu dari orang tua. Jatuhnya orang tua merasa malu karena nggak bisa didik anak-anaknya. Tapi kalau zaman sekarang Kebalikannya. kalau kita ngadu sama orang tua nambah ngamuk ke sekolahan, bahkan sampai ngalapor. Nah itu kan membentuk karakter anak muda yang manja akhirnya. Nah itu salah satu faktor. Bagaimana orang tua juga harus sadar, ya kan, bagaimana membentuk karakter ini. Jangan dimanjakan. Kalau dimanjakan ya akibatnya seperti itu. Iya. Bahkan kadang-kadang bisa jadi yang tadinya permasalahan sesama anak malah jadi sesama orang tua ini yang jadi permasalahan Ya, gitu. akhirnya ya anak itu merasa, wah orang tua saya hebat, orang tua saya belain saya. Akhirnya menjadi sifat-sifat manja itu makin terdidik, terpupuk terus sampai dewasa. Kalau menurut Abang sendiri nih Bang, selain dari pengaruh media sosial yang bisa membuat para pemuda ini akhirnya terpengaruh ke arah yang negatif lah, bisa dibilang radikalisme atau isu yang lain, ada nggak sih Bang aspek lain yang bisa mempengaruhi pemuda itu sendiri? Iya, lingkungan. Nah, lingkungan itu karena kurangnya kontrol dari orang tua untuk mengontrol anak-anaknya, kurangnya pemahaman orang tua untuk memberikan pemahaman yang positif kepada anak-anaknya, sehingga ya anak-anaknya di luar terpengaruh terhadap lingkungan. Mudah sekali lingkungan itu mempengaruhi, ya kan? Ya seharusnya orang tua itu, yang dulu orang tua hanya mendidik bagaimana mempunyai mental, dengan pengaruh saat ini udah berbeda. Bagaimana orang tua harus menyadarkan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada anaknya. Bahayanya radikalisme itu dimulai dari orang tua. Apa cirinya? Dan orang tua harus tahu. Apa aja tuh Bang? Ya istilahnya orang tua itu harus mencari tahu ciri-ciri seperti apa sih radikalisme itu, dan itu yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Jadi memang orang tua juga perlu edukasi tersendiri. Betul, gitu ya Bang ya? Betul. Jangan sampai kita sedikit-sedikit menyalahkan orang-orang yang mempengaruhi anak kita, sedangkan kita tidak peduli, tidak memberikan pemahaman itu sama anak-anak kita, sehingganya mudah terpengaruh di luar oleh lingkungan. Dan ini juga penangkalnya yang harus kita lakukan dari lingkungan juga. Jadi ada satu, seandainya pertama dari faktor orang tua memberikan pemahaman, yang kedua faktor lingkungan. Ketika dalam lingkungan itu ada kelompok-kelompok yang katanya radikalisme, yang katanya mempengaruhi orang, maka harus ada juga pengimbang yang oleh kelompok-kelompok yang benar tadi, yang bukan radikalisme katanya, bagaimana merangkul anak-anak yang memang belum terpapar radikalisme. Merangkulnya seperti apa? Memberikan hal-hal positif, memberi contoh yang positif, sehingga anak itu tertarik untuk tergabung di situ, bukan malah melihat si anak, ternyata anak-anak yang katanya radikalisme ini itu lebih positif, memberi contoh yang positif, sehingga dia tertarik tergabung terhadap orang-orang yang positif. Jadi jangan sampai ketipu casingnya gitu. Iya, artinya kan begini, kita juga harus sadar, kelompok-kelompok tertentu juga harus sadar bagaimana memperbaiki caranya, ya kan? Kalau nggak mau tergabung di sana, artinya gue harus memperbaiki bagaimana orang-orang yang di tempat kelompok-kelompok kita ini orang bisa menjadi medan magnet. Artinya harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan sesuatu yang positif, sehingga orang lain tertarik tergabung di kita. Nah itu salah satunya. Jangan nanti menghujat orang lain, wah lu radikal, lu ini, padahal orang itu merasa loh ini segi positif loh, karena dia tidak tahu, kurangnya pemahaman. Nah inilah fungsi kita, bagaimana
kita dilihat oleh anak-anak muda, kelompok-kelompok kita ini menjadi kelompok-kelompok ini yang pantas kita contoh, ini yang pantas untuk kita gabung, ini yang pantas untuk kita bergaul. Nah, artinya kita harus menjadi seperti orang-orang yang dinilai positif. Nah, itu yang harus kita lakukan selain dari orang tua, peran dari organisasi-organisasi lain. Jadi memang harus ada organisasi tandingan begitu ya, atau komunitas tandingan yang bisa menghalau nih kalau misalkan ada komunitas yang memang itu berbau radikal sebelum dia menebarkan paham-paham tersebut ke para pemuda begitu. Nah, kalau bicara soal itu nih, Bang Iqbal, kalau dari KNPI sendiri nih sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung, ada nggak sih Bang kegiatan yang kemudian ini bisa membuat para pemuda itu kemudian ini nih kita kegiatannya ini aja nih yang lebih positif gitu? Ya, kalau saya dari awal memang konsentrasinya ke kegiatan hal-hal yang positif. Yang terutama yang saya lihat pengaruh digitalisasi ini mempengaruhi berkurangnya tergerusnya nilai-nilai budaya di Indonesia, anak-anak muda kita sekarang, terutama budaya-budaya gotong royong, budaya-budaya peduli terhadap lingkungan, budaya-budaya peduli terhadap sesamanya, karena faktor kemajuan zaman sehingga anak itu menjadi seorang karakter yang individualisme. Nah, hal-hal itu yang kami tangkal saat ini, itu bagaimana setiap kecamatan kita sudah merangkul anak-anak muda setiap Jumat. Contoh hari ini tadi pagi hampir di seluruh kecamatan itu mengajak beberapa anak muda, ngajak anak-anak pemuda Pancasila, ormas-ormas lain untuk bergotong royong bersama pemerintah. Itu salah satunya. Yang kedua, kita bagaimana mencontohkan ke anak-anak muda itu peduli terhadap sesama. Jadi yang ada rezeki, ayo kita sumbang, kita kasih sembako kepada teman-teman. Kayak kemarin sempat juga diberitakan ya Bang ya? Ya, itu kita bagi-bagi gitu. Memang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, tapi setelah bulan puasa itu kita stop karena kita larinya ke takjil. Oh ya, beda. Nah, beda. Ya. Dan mudah-mudahan di awal bulan ini itu kita rutin lagi untuk bagi-bagi sembako. Itu tujuannya cuman satu, bagaimana anak muda ini lebih ke jiwa sosial. Kami membentuk KNPI bernilai positif supaya orang tua dari anak-anak muda ini tidak khawatir untuk anak-anaknya tergabung di KNPI, karena gerakan-gerakan kami gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan peduli terhadap lingkungan, sehingganya ketika hal positif yang mereka lihat, mereka tertarik untuk tergabung. Ketika mereka tertarik, maka akan membentuk karakter anak-anak muda di Bandar Lampung ini menjadi karakter yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan setelah mereka sudah sadar akan itu semua, semakin kecil resiko mereka untuk terpapar dari paham-paham radikalisme ini. Ya baik. Nah kemudian Bang, tapi kan kalau misalkan nih kita bicara soal pemuda, kadang pemuda itu masanya mencari jati diri, begitu. Jadi sehingga kadang-kadang juga mereka ini nggak tahu nih Bang, mana kelompok yang baik, mana kelompok yang nggak baik. Apalagi kalau misalkan dia tuh kelompok yang tidak baik, tapi kalau dibungkusnya dengan sesuatu yang baik, kan bisa saja itu menjurus ke arah situ begitu. Itu gimana Bang? Nah, itu tugas kita semua. Makanya salah satunya saya mengkampanyekan, salah satunya dengan merangkul anak-anak muda sebanyak-banyaknya untuk ikut dalam kegiatan KNPI, kegiatan-kegiatan yang positif. Ya kan, itu yang pertama. Makanya saya selalu dengan slogan pemuda itu berperan, bukan berperan. Yang kedua, yang lagi saya kembangkan dan beberapa kali saya dengungkan dan saya kampanyekan hari ini, selain pemuda itu peduli terhadap lingkungan, selain pemuda itu peduli terhadap sesama, ini lagi saya kembangkan dan udah beberapa dengan teman-teman OKAPI, teman-teman BEM. Itu yang saya bilang, pemuda itu kudu kreatif, jangan cuma bisa kritik. Yang saya bilang, Indonesia dulu, Indonesia saat ini yang mereka kritik bahwasannya Indonesia ini dikuasai ekonominya oleh orang-orang luar saat ini. Percaya atau tidak, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, orang-orang luar itu hanya penjual kelontongan.
Kayak contoh Alfamart, itu penjual kelontongan. Indofood itu sekedar apa usahanya? Tapi sekian puluh tahun yang lalu mereka bisa menguasai ekonomi. Benar-benar. Ini yang saya tawarkan kepada anak-anak muda, jangan pernah ngelihat besar kecilnya. Bayangkan ketika anak-anak muda ini peduli terhadap ekonomi Bandar Lampung, membuat suatu kreativitas di bidang ekonomi walaupun kecil, saya yakin 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, Dampaknya ya Bang ya. ekonomi Bandar Lampung dikuasai oleh orang-orang saat ini. Bukan hanya hayalan, menghayal bagaimana? Berdiskusi dan menghayal. Orang action, kita menghayal. Makanya saya bilang sama anak-anak muda saat ini, kita itu kudu kreatif, bukan hanya kritik. Jadi action itu lebih utama daripada kita selalu menghayal tanpa action. Orang udah lari duluan. Kita ketinggalan di Kita belakang ketinggalan ya. karena dengan hayalan-hayalan itu tadi, ya kan? Nah, dan yang selalu saya telurkan kepada anak-anak muda sekarang ini, yang pertama kita bukan pikirannya. Contoh dengan bersih lingkungan, dengan peduli. Apa yang saya bilang? Kalau kita saat ini hidup di zaman sebelum merdeka, maka saya yakini kita tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Orang zaman dulu itu bukan hanya mengorbankan tenaga, Tapi juga nyawa ya Bang. tapi nyawa untuk merdekakan Indonesia. Nah, kita kadang selokan depan rumah nggak ada aja kita protesnya ke pemerintah banjir. Padahal itu Kita masalah buang kita sampah yang buat. sembarangan, nggak peduli sama lingkungan, banjir dikit depan rumah kita nyalahin pemerintah banjir. Iya. Nah, orang zaman dulu kalau kita ini mengandalkan pemerintah untuk merdeka, Yang nggak akan merdeka. tidak akan gitu. pernah merdeka Indonesia, ya kan? Artinya kondisi saat ini kita lebih lemah dibanding orang-orang terdahulu. Sampai saya bilang begini sama anak-anak muda, orang-orang pemimpin yang saat ini yang memimpin Indonesia itu orang-orang yang dahulunya dididik keras oleh orang tuanya. Ini saja kita tidak puas dengan pemimpinannya. Coba bayangkan anak-anak manja yang saat ini yang akan menjadi pemimpin yang akan masa depan, lebih tidak akan puas lagi. Nah, makanya bagaimana kita harus menjadi pemuda-pemuda tangguh. Dengan cara apa? Pemuda itu kudu kreatif, bukan hanya asal kritik. Bagaimana pemuda itu berperan walaupun sekecil apapun, walaupun hanya sekedar kampanye lingkungan, walaupun hanya sekedar literasi, meningkatkan literasi di tengah-tengah masyarakat, ya kan, meningkatkan sumber daya manusia, itu salah satu bentuk itu yang dapat kita berikan. Upaya ya Bang. Jadi kan kalau kita berpikir apa yang bisa kita dapat, ya tidak akan pernah maju Indonesia. Seharusnya kita rubah berpikirnya seperti orang-orang zaman dulu sebelum merdeka. Apa yang kita bisa berikan untuk bangsa ini? Mudah-mudahan segitu kita sama berpikirnya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini, ya saya yakin kita akan keluar dari ekonomi, dari kekurangan, dari kemiskinan dan lain-lainnya.